Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini, sehingga kami masih bisa menikmati napas kehidupan yang Engkau berikan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu supaya menjadi berkat buat kehidupan kami, dan supaya firman-Mu menjadi berkat buat sesama kami. Tuhan, terima dan sempurnakanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom teman-teman. Jadi, pada pagi hari ini aku ngambil khotbah dari 1 Timotius 4 ayat 12 yang bunyinya seperti ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi teman-teman, materi khotbah yang aku ambil pada pagi hari ini itu tentang attitude. Attitude itu sikap dan perilaku yang kita tunjukkan sehari-hari, cara bicara, cara bertindak, memperlakukan orang lain, semua itu cerminan dari apa yang kita pikirkan. Nah, jadi teman-teman, aku mau bilang kalau tingkah laku itu sangat penting. Tingkah laku itu sama dengan kemampuan yang kita miliki. Seseorang bisa menjadi sangat hebat bukan hanya karena mempunyai bukan hanya mempunyai kemampuan yang luar biasa, tapi dia juga memiliki tingkah laku yang baik. Tapi banyak juga orang-orang hebat seperti pejabat-pejabat yang tingkah lakunya kurang, kayak mereka selingkuh lah atau korupsi lah. Nah, orang-orang seperti mereka itu berpendidikan tinggi, lulusan S1, S2, tapi tingkah lakunya kurang. Kalau tingkah laku percuma orang hebat berpendidikan tinggi, tapi kalau tingkah lakunya kurang itu buat apa ya kan? Nah, attitude itu nggak hanya hubungan antar teman atau saudara dan semua kalangan, bukan hanya anak-anak dan anak remaja, tapi orang tua pun harus punya attitude. Nah, tapi terutama buat anak-anak kecil dan anak-anak remaja, kita harus bisa menghormati orang yang lebih tua dari kita. Contoh kecilnya seperti kalau misalnya kita lewat dari depan orang tua gitu kan, kita harus nunduk gitu, permisi bu, permisi pak gitu. Itu simbol dari sopan kita sebagai orang yang lebih muda. Jadi kalau teman-teman punya tingkah laku yang baik seperti nggak ngetoksik, nggak ngomong kasar, nggak ngerokok, nggak ngelawan orang tua, atau nggak keluar larut-larut malam, bukan berarti teman-teman itu lemah. Justru orang-orang yang ngetoksik, keluar larut malam, terus suka ngomong kasar, suka ngelawan sama orang tuanya, itu yang bisa dibilang orang lemah iman. Kalau kita nggak punya attitude yang baik, kita bisa mengacaukan orang, bikin orang bingung, dan kalau kita juga nggak punya attitude, kita juga bisa bikin nama Tuhan dan nama Kristen itu dihina orang. Makanya nggak heran kalau misalnya banyak orang yang bilang, orang Kristen kok gitu, orang Kristen kok gini, orang Kristen kok ngomong kasar, orang Kristen kok ini itu. Padahal hanya karena salah satu orang yang kena itu semua orang Kristen. Nah, teman-teman, aku juga pernah ngomong kasar. Semua orang pasti pernah ngomong kasar lah ya. Tapi semenjak SMA, aku janji sama diriku sendiri, aku gak mau lagi ngomong kasar. Ya, walaupun kalau misalnya lagi emosi atau lagi bad mood gitu, suka kelepasan, suka
ngomong kasar kalau diganggu gitu lah ya. Tapi kita harus bisa ngerubahnya supaya kita nggak ngetoksik lagi, nggak ngomong kasar lagi, dan kita harus bisa berubah lah. Jadi teman-teman, ayo kita sama-sama merubah tingkah laku kita yang lebih baik lagi. Apalagi kita juga masih remaja, dimana di usia-usia remaja seperti ini kita dikasih banyak godaan, sama godaan-godaan ngerokok, minum minuman keras, pokoknya godaan lingkungan yang gak baik lainnya. Nah, oleh karena itu teman-teman, mari kita sama-sama merubahnya. Kita harus bisa ngerubahnya mulai dari sekarang. Oke, teman-teman, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkenan anugerah yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu berguna buat kehidupan kami dan berguna buat sesama kami. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Karena itu Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, agar tidak terhalang berkat yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, berkati juga guru-guru kami yang di sekolah, berikan mereka kesabaran, kekuatan dalam mengerjakan tugas-tugas mereka yang ada di sekolah. Tuhan, semoga juga corona yang ada di Indonesia ini bisa cepat berlalu Tuhan, supaya kami bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kami sehari-hari dengan lancar Tuhan. Dan juga Tuhan, supaya kami juga bisa bersekolah dengan tatap muka Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga kedua orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati mereka, lindungi mereka Tuhan. Tuhan Yesus, terima dan sempurnakanlah doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom.